Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti, episode 245, Pengacara. Berliana tidak mau menyerah begitu saja. Meskipun sang mama sudah mintanya untuk tidak memakai jasa pengacara, namun tetap saja ia menghubungi salah seorang pengacara yang dikenalnya. Dan dia berharap pengacara itu bisa membantu menekan hukuman Susi. Halo, suara pria menjawab di seberang sana. Halo Pak Randi, saya Berliana. Benar langsung menyebutkan namanya. Oh, Berliana. Pada itu tersenyum meskipun Berliana tidak dapat melihat wajahnya. Bagaimana kabarmu? Kabar saya baik. Saya yakin Pak Randi pasti tahu tentang kasus yang saya hadapi. Benar berkata tanpa basa-basi lagi. Ia yakin uang yang dimilikinya bisa meringankan hukuman sang mama. Ya, saya mengetahui kasus itu dan saya mengikutinya, jawab pria itu. Apa saya boleh bertemu dengan Anda? Saya akan berbicara masalah kasus ini. Benar bertanya dengan suara yang lembut. Tentu bisa, jawab pria tersebut. Di mana kita bisa bertemu? Atau saya langsung saja ke kantor Anda? Tanya Berliana. Boleh, jawab pria tersebut. Apa hari ini kita bisa langsung bertemu? Benar sudah tidak sabar untuk secepatnya bisa membahas tentang kasus mamanya. Kebetulan saya tidak punya janji, jadi saya tunggu. Baiklah, saya akan langsung ke sana. Tolong kirimkan saya alamat dan share lokasi. Benar berkata dengan penuh semangat. Tentu, saya tutup teleponnya. Pria itu kemudian mensusukan sambungan telepon dan memberikan lokasinya kepada Berliana. Berliana bergegas langsung pergi menuju kantor si pengacara. Jatuhnya berdegup dengan cepat dan berharap Randi bisa membantu kasus mamanya. Dengan cepat Berliana bersiap-siap untuk segera pergi ke kantor si pengacara dan memesan taksi lewat aplikasi online di ponselnya. Benar keluar dalam rumah saat taksi yang dipesannya sudah datang. Saya duduk di kursi penumpang sekitar 45 menit. Taksi berhenti di depan ruko berlantai 3 yang merupakan kantor advokat milik si pengacara. Dibunyikan nomor ponsel milik Randi ketika sudah turun dari taksi. Tidak perlu menunggu lama, panggilan telepon diangkat oleh pria itu. Halo, jawab Randi. Halo Pak, saya sudah berada di kantor Anda. Benar beritahu. Saya ada di ruangan di lantai 2. Saya akan menunggu kamu di depan ruangan. Terima kasih, saya akan langsung ke ruangan Anda. Jawab Berliana kemudian membutuhkan sambungan telepon. Waktu itu langsung masuk ke dalam gedung dan menyapa wanita yang duduk di meja resepsionis. Setelah memberitahu keperluannya, ia naik ke lantai 2. Halo Berliana. Ada yang berdiri depan ruangan yang tersenyum dan menjulurkan tangannya. Halo juga. Jawab Berliana yang menerima uluran dari tangan pria tersebut. Bagaimana kabarmu? Ayo, silakan masuk. Pria itu bertanya sambil membuka pintu ruangannya. Kabarku baik. Jawab Berliana kemudian duduk di kursi yang berada di depan Randi. Ada apa? Pria itu meletakkan minuman bersoda depan Berliana. Aku ingin bahas tentang kasus mamaku, jelas Berliana. Apa bisa kau menjelaskan maksudnya? Rani sedikit tersenyum. Aku ingin Anda menjadi pengacara mamaku dan membantuku untuk meningkatkan hukumannya. Pria itu menarik nafas panjang dan kemudian menghembuskannya secara perlahan-lahan. Aku bisa menjadi pengacara mamamu dan mendampinginya ketika di persidangan nanti. Namun jujur saja, aku tidak bisa berjanji untuk meningkatkan hukumannya. Mengapa begitu? Benar berkata raut wajah kecewa. Kapan persidangannya? Tanya Randi. Tanggal 15 ini, Belanda menjawab. Dan persidangan Susi sudah ditetapkan, dan hal ini membuatnya semakin takut. Kasus ini sangat berat, jadi aku tidak yakin
bisa menegak hukuman untuk mamamu, sesal pria tersebut. Apa itu artinya? Tidak ada harapan untuk memukul pada eksekusi. Dana berkata dengan wajah yang sedih. Ia sudah tidak bisa lagi mengungkapkan seperti apa kesedihannya. Pria itu menarik nafas pelan. Mamamu terlibat dalam kasus pembunuhan berencana, yang mana ditemukan bukti berupa video, kemudian saksi, dan hal yang lebih mengejutkan lagi, video itu tersebar luas dan viral. Jadi kasus ini sudah pasti konsumsi publik. Belan diam ketika mendengar ucapan pria itu. Dia tahu bahwa Davin tidak akan mungkin mau menyebarkan video tersebut, dan dia yakin pelakunya adalah Bian. Ternyata pria itu masih belum bisa melepaskannya dan menghancurkan hidupnya. Bagaimana bila keluarga penggugat mencabut gugatannya? Berliana akan mencoba untuk bertemu dengan Hana. Ia akan mohon dan bahkan bersujud di kaki adik tirinya itu demi mendapatkan keringanan atas hukuman sang mama. Kasus ini tak naik ke persidangan, dan hakim tak memutuskan sesuai dengan hukum yang berlaku. Walaupun penggugat mencabut gugatannya, tetapi hakim akan menjalankan tugasnya dan menjatuhkan hukuman untuk Ibu Susi, karena memang kasus ini bukan hanya berkaitan dengan keluarga penggugat saja, namun juga publik. Tubuhnya semakin lemas ketika mendengar penjelasan dari si pengacara. Apa bisa saya ajukan naik banding setelah persidangan nanti? Tanyanya. Pengajuan banding bukanlah hal yang mudah, Berliana. Kita harus mengeluarkan uang yang banyak untuk kasus ditinjau ulang. Itu juga belum tentu pengajuan banding kita diterima. Pria itu menjelaskan secara detail. Apakah tidak ada harapan? Bena semakin frustasi. Harapannya semakin tipis saat mendengar ucapan pria tersebut. Rani diam dan melipatkan bibirnya ke dalam. Pria berusia sekitar 40 tahun itu tampaknya berpikir dan kemudian menggelengkan kepalanya. Dana sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Wanita itu menundukkan kepalanya dan kemudian menangis dengan suara yang keras. Bukan hanya untuk mencari simpati dari pengacara tersebut, namun dia ingin melepaskan rasa sesak di dadanya. Menjelang persidangan kasus pembunuhan sang papa, dadanya selalu saja berdegup dengan cepat. Selama Susi berada dalam tahanan, tidak sekalipun Hana datang untuk bertemu dengan wanita tersebut. Rasa marah, kecewa dan sakit di hatinya sudah membumbung tinggi. Bahkan pintu maaf sudah tertutup dengan rapat. Papa, Hana berharap Papa bisa tenang di sana. Maafkan Hana yang tidak bisa memaafkan wanita itu, meskipun hanya sedikit saja. Tapi Papa pasti tahu seperti apa dia. Dia juga tidak berniat untuk minta maaf dengan Hana. Hana menangis hingga terisak. Mimpi seperti itu kenyataannya. Wanita itu tidak akan pernah mau minta maaf kepadanya dan mengakui kesalahannya meskipun hanya sedikit saja. Hana sangat mengetahui seperti apa watak Susi. Papa tahu seperti apa jahatnya dia, namun Hana selalu memaafkannya. Hana selalu beranggapan kalau dia adalah istri Papa yang harus Hana hormati, meskipun Papa sudah tiada. Tapi kami pernah menjadi keluarga. Hana berusaha untuk tetap maafkan dan berharap dia bisa bertaubat. Dan melihat apa yang dia perbuat, Hana sungguh merasa sakit, Pak. Kehilangan Papa saja sudah membuat Hana sakit, apalagi menerima kenyataan kalau Papa dibunuh oleh dia. Hana sudah tidak sanggup melihat video saat dia meracuni Papa. Hana menangis hingga terisak. Sementara foto sang Papa begitu sangat tampan. Dengan cepat Hana menghentikan tangisannya saat si kembar ikut menangis. Kedua bayi itu sangat ikut bersedih bersama dengannya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.